Oke, karena udah jam 9 nih, lebih 6, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Selamat malam, selamat datang teman-teman di pelatihan dasar digital marketing dan Meta Ads. Pada malam hari ini, perkenalkan, aku Akila yang akan sharing kepada kalian tentang dasar dari digital marketing dan Meta Ads itu sendiri, gitu teman-teman ya. Jadi memang pada malam hari ini kita akan belajar digital marketing khususnya dari dasar dulu, dan nanti kita akan lanjut belajar ke Meta Ads-nya, dan kita nanti akan coba praktik untuk bagaimana sih tampilan dashboard di Meta Ads, dan bagaimana sih cara pertama kali menjalankan iklan di Meta Ads-nya. Gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman udah siap belum nih buat kita sharing-sharing? Boleh dong aku tahu di kolom komen kira-kira udah siap belum nih teman-teman? Gimana nih teman-teman kabarnya malam hari ini nih? Lagi malam minggu nih, lagi mungkin capek atau mungkin lagi happy nih sekarang. Boleh dong tolong tulis di kolom komen, aku pengen tahu nih teman-teman gimana nih keadaannya saat ini? Udah siap belum buat kita sharing-sharing di malam hari ini? Oke, dari Kak Zahra baik, dari Kak Arda siap, dari Kak Leoni siap. Oke, siap. Oke, teman-teman udah siap ya untuk menerima materi pada malam hari ini. Oke, aku sebentar izin share screen dulu ya. Oke, oke, bentar. Oke, aman. Oke, jadi sebelum kita ke Meta Ads, kita akan belajar dulu tentang fundamental of digital marketingnya. Gitu ya teman-teman, sebelum kita ke dashboard Meta Ads-nya. Oke, oke. Yang pertama, wait sebentar ya teman-teman. Hmm. Oke, yang pertama apa sih digital marketing itu, gitu kan? Mungkin kita kalau mau belajar tentang sesuatu, pasti kan kita harus kenal dulu ya. Kira-kira digital marketing itu apa sih? Nah, sebenarnya digital marketing itu kita bisa tahu artinya itu dari namanya, yaitu adalah digital dan marketing. Seperti yang teman-teman tahu, marketing itu adalah pemasaran, dan digital itu artinya adalah melalui teknologi. Jadi digital marketing itu adalah aktivitas pemasaran yang dilakukan melalui teknologi, yang tujuannya itu tentu adalah mendapatkan audiens, serta nanti harapannya membuat audiens tersebut itu berubah menjadi konsumen kita, gitu ya teman-teman. Terus keuntungan dari digital marketing itu apa sih kalau dibandingkan sama marketing konvensional? Nah, di sini menurut aku keuntungan dari digital marketing itu dapat dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Yang pertama itu adalah cepat. Jadi, kalau kita melakukan digital marketing itu waktu yang digunakan untuk membuat marketingnya atau effortnya itu lebih cepat daripada kita membuat marketing secara konvensional, gitu ya teman-teman. Oke, misalnya nih, kalau misalnya secara konvensional kita membuat brosur ataupun membuat baliho itu kan sangat sangat memakan waktu ya teman-teman, lama banget kita harus bikin desainnya, kita harus cetak, kita harus sebarkan dan lain-lain itu tuh lama banget. Nah, kalau kita melakukan digital marketing, misalnya kita ngonten ataupun kita pasang iklan itu jauh lebih cepat dan hasilnya tuh bisa kita tahu. Gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah lebih tertarget dan berbasis performance. Sebenarnya dalam digital marketing, khususnya nanti iklan,
kita itu bisa menarget audiens yang sesuai dengan produk kita dan kita bisa mengetahui hasil dari marketing yang kita buat itu secara langsung gitu. Beda sama marketing konvensional. Jadi digital marketing itu memang lebih tertarget dan berbasis performance. Yang ketiga itu adalah entry to barrier dan cost lebih rendah. Maksudnya itu siapapun itu bisa melakukan digital marketing asalkan mau gitu ya, dan cost dari digital marketing itu rendah, bahkan gratis. Kenapa gratis? Eh, karena kan salah satu strategi digital marketing itu adalah misalnya konten ya teman-teman. Nah kalau misalnya konten teman-teman itu bagus dan memang bisa mendatangkan audiens, nah itu kan artinya gratis, nggak mengeluarkan biaya sepeser pun, tapi marketing kita tetap jalan. Nah itulah keuntungan dari digital marketing, gitu ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, selanjutnya gimana sih sebenarnya digital marketing itu bisa berperan? Jadi singkatnya, digital marketing itu bisa berperan itu adalah lewat tiga ini, audience, digital marketing, dan check out destination. Jadi seperti yang kita tahu di era digital sekarang, habit dari audience itu kan pegang elektronik ya, gadget, PC, dan lain sebagainya. Maka dari itulah digital marketing itu muncul karena habit dari audiens yang memang sekarang itu sering banget megang gadget, megang PC, megang alat-alat elektronik gitu ya. Jadi marketingnya pun memang sekarang sudah berbasis digital. Jadi audiens itu ketika melihat konten atau iklan atau website dari produk kita, kalau memang mereka tertarik, mereka akan mungkin check out atau melakukan pembelian dari produk kita. Itu teman-teman ya cara sebenarnya digital marketing itu berperan gitu. Oke, next. Next-nya itu adalah study case. Mungkin bisa teman-teman lihat di sini ya study case. Yang aku ambil itu adalah brand yang memang dia itu sudah menjalankan digital marketing dan memang sukses, yaitu adalah brand Kienzler gitu. Jadi dulu sebelum ada brand Kienzler itu kan pasti banyak orang yang menganggap kalau sosis itu tuh sebenarnya tuh makanan biasa, makanan murah, makanan cepat saji gitu kan. Nah, terus Cancer ini ternyata dia itu mau kalau produknya itu dikenal dengan sosis premium, sosis yang berdaging gitu. Nah, gimana nih Cancer bisa mengenalkan kepada konsumen dan membuat konsumen itu percaya bahwa Cancer itu beneran premium dan eksklusif gitu. Nah, jadi mereka itu menerapkan beberapa strategi digital marketing. Yang pertama, mereka itu biasanya tuh aktif membuat konten. Kontennya itu apa? Kontennya itu adalah seputar masakan simple yang bahannya dari sosis Kenzler. Pasti teman-teman di sini juga ngeh ya, udah berseliweran di IG, di TikTok, itu pasti ada masakan simple dan ujung-ujungnya itu adalah bahannya dari Kenzler. Nah, itu adalah salah satu memang konten mereka yang ingin mengenalkan bahwa sosis Kenzler ini tuh bisa dibuat berbagai macam masakan dan memang sosis ini tuh premium dan berdaging gitu lewat konten-konten masakan simple itu. Nah, terus selain mereka membuat konten, mereka itu juga membuat semacam campaign ya, namanya itu adalah sosis sultan. Jadi audiens itu udah pasti terngiang kalau sosis sultan itu adalah Candler karena memang kata-kata atau campaign yang sering mereka ucapkan di dalam kontennya itu adalah sosis sultan. Dan yang terakhir, mereka itu bekerja sama dengan Nicholas Saputra sebagai brand ambassador-nya dari sosis Candler. Gitu. Oke, next. Terus hasilnya apa nih dari digital marketingnya si sosis Candler ini? Hasilnya si sosis Candler ini tuh banyak dikenal oleh masyarakat. Contohnya di sini teman-teman sudah terbukti ya dari followers sosial medianya itu udah puluhan ribu gitu. Terus yang paling penting itu adalah Kenzler menjadi top brand sosis terlaris dengan market share sebesar 29,23%. Jadi di antara merek sosis lain itu Kenzler yang paling laris di Indonesia gitu.
Oke. Nah, kan tadi kita udah tahu ya digital marketing itu apa, terus contohnya penerapan digital marketing itu gimana. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke beberapa strategi digital marketingnya ya. Oke, yang pertama adalah sosial media. Nah, seperti yang teman-teman juga pasti tahu lah ya, sosial media itu, jadi sosial media itu adalah salah satu strategi digital marketing juga, yaitu banyak ya sekarang sosial media yang dipakai, itu adalah Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, atau X, Twitter. Nah, strategi sosial media itu sering disebut strategi organik. Kenapa organik? Karena sosial media ini mampu mendatangkan audiens tanpa harus beriklan atau mengeluarkan biaya. Makanya audiens yang datang itu kayak cenderung alami gitu. Makanya disebutnya strategi organik. Jadi kedepannya kalau misalnya teman-teman ada kayak kata-kata strategi organik, nah itu tuh artinya strategi tanpa mengeluarkan biaya. Salah satunya adalah sosial media ini gitu ya. Nah, tujuan dari strategi organik sendiri itu di sosial media adalah tentunya untuk membangun brand awareness, terus untuk membangun hubungan juga dengan audiens, dan akhirnya mendorong interaksi audiens melalui konten yang menarik dan relevan. Terus beberapa cara untuk optimasi di sosial media, mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu ya beberapa, misalnya terkait dengan strategi sosial media, kita harus tahu target audiensnya itu siapa, terus tone of voice atau cara penyampaian kepada audiensnya itu gimana, terus content implementation, penerapan konten, terus kompetitor analisis, kira-kira kompetitor kita itu siapa aja. Nah, itu tuh kita harus tahu biar kita itu tahu nih kira-kira produk kita atau jasa kita tuh ada di posisi mana sih gitu ya. Terus yang kedua, selain strategi sosial media yaitu adalah optimasi fitur kayak pencantuman bio description, story, terus kita mengadakan kolaborasi dan lain-lain. Terus kita juga bisa meningkatkan engagement di sosial media seperti balas komen, membuat komunitas dan lain-lain sebagainya. Nah, contoh dari sosial media yang menurut aku bagus itu adalah sosial media dari brand skincare, yaitu adalah Avoskin Beauty ini. Jadi mereka itu udah jelas banget di sini ya, seperti kayak target audience. Mungkin dia itu mau audience yang hmm, menengah ke atas gitu. Nah, kenapa kok aku bisa bilang kayak gitu? Karena si Avoskin ini itu dia tone of voice atau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi kepada audiens itu adalah bahasa Inggris. Jadi memang mereka itu ingin dikenal sebagai brand yang mampu go internasional gitu ya. Terus mereka juga udah optimasi fitur-fitur yang ada di sosial media. Mereka sering membuat story, mereka punya komunitas di sosial media, mereka ada threads, terus ada link juga yang dicantumin. Semua fitur yang ada di sosial media sudah mereka pakai gitu. Oke, itu terkait sosial media ya teman-teman kita. Next. Oke, next. Next itu adalah copywriting. Nah, tadi kan kita bahas tentang sosial media ya. Terus copywriting ini apa? Copywriting ini adalah isi dari kontennya. Jadi isi dari konten atau teks yang biasanya ada di flyer-flyer kayak gini, yang aku contohin ini punyanya Grab, itu adalah copywriting. Gitu teman-teman ya. Itu cara gampangnya mengingat copywriting itu apa sih? Itu adalah isi dari kontennya ini. Itu adalah copywriting. Jadi copywriting itu sebenarnya adalah ilmu menulis teks untuk tujuan pemasaran ataupun iklan. Nah, teks ini itu bertujuan untuk membujuk audiens untuk melakukan tindakan tertentu, kayak beli produk, atau klik produk, atau follow, dan lain sebagainya. Nah, kenapa copywriting itu perlu? Yang pertama itu untuk menarik perhatian audiens melalui berbagai tulisan yang menarik. Terus kita juga bisa kasih informasi ke audiens tentang produk atau jasa kita.
Terus yang paling penting itu adalah membujuk, yaitu adalah meyakinkan audiens untuk mengambil tindakan tertentu, seperti check out, follow, klik sebuah link, dan lain sebagainya. Contohnya adalah copywriting dari Grab ini. Jadi teman-teman baru-baru ini Grab itu melakukan kolaborasi dengan artis ya, yaitu adalah Mas Adam. Nah, di sini mereka itu berkolaborasi untuk campaign promo awet murah Grab. Nah, di sini menurut aku copywriting-nya itu udah menarik banget ya, teman-teman di awal ini udah jelas banget apa yang mau disampaikan oleh Grab. Jadi, Grab itu mau menyampaikan bahwa audiens itu harus tahu kalau Grab itu murahnya itu awet. Nah, gimana caranya buat audiens itu tahu kalau Grab itu awet murahnya? Gimana sih buktiinnya? Buktiinnya itu ada caranya, yaitu adalah di slide selanjutnya. Setelah flyer ini, nanti ada cara untuk biar audiens itu bisa tahu awet murahnya Grab gitu. Jadi copywriting ini tuh udah jelas isinya itu apa. Isinya itu adalah bahwa Grab itu mau menyampaikan pesan kepada audiens bahwa mereka itu murahnya itu awet dan audiens itu harus tahu tentang itu gitu. Jadi menurutku copywriting yang jelas itu adalah yang inti pesannya itu jelas kepada audiens dan bisa menarik perhatian audiens gitu. Next. Nah, next adalah SEO atau Search Engine Optimization. Nah, di sini kalau teman-teman yang mungkin sehari-harinya itu produknya di website atau sudah sering main-main website, nah pasti sedikit banyak tahu ya tentang SEO ini apa. SEO ini adalah Search Engine Optimization, yaitu adalah cara untuk mengoptimalkan performa website agar muncul teratas dalam pencarian search engine. Gitu ya teman-teman. Jadi, contohnya gimana? Contohnya adalah di samping ini yang aku udah contohin. Misalnya, aku di Google ketik edukasi. Edukasi. Nah, yang muncul di halaman pertama Google aku itu adalah websitenya dari Tempo dengan judul pengertian edukasi, manfaat, tujuan, jenis, dan contohnya. Terus aku buka lah dan isinya memang ternyata tentang edukasi. Nah, artinya apa? Artinya adalah Tempo ini dia SEO-nya itu sudah optimal karena mampu muncul di halaman pertama Google aku gitu ketika aku search edukasi dan memang keyword yang dipakai itu relevan ya teman-teman. Di sini aku klik edukasi dan judulnya itu adalah memang edukasi. Nah, itu memang salah satu cara biar SEO kita tuh optimal. Salah satunya adalah keyword. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman. Apa saja yang termasuk dalam SEO? Yang pertama adalah on-page SEO, yaitu adalah permalink, konten, dan keyword. Jadi on-page SEO itu adalah tampilan websitenya, gitu ya teman-teman. Jadi isinya link website, terus konten, dan keyword. Terus yang kedua itu adalah off-page SEO, yaitu adalah backlink. Backlink itu ketika kita share link website kita itu ke website lain atau ke sosmed kita, itu adalah backlink. Jadi off-page SEO itu adalah yang dilakukan di balik layar website SEO-nya, itu adalah off-page SEO. Nah, yang terakhir itu adalah technical SEO. Nah, kalau technical SEO itu adalah lebih ke teknis websitenya, yaitu adalah kecepatan dan responsivitas website. Untuk technical SEO itu memang lebih banyak mungkin anak IT ya yang berkecimpung di technical SEO-nya gitu. Nah, kita mungkin sebagai digital marketing itu biasanya akan bekerja sama dengan tim IT untuk memaksimalkan dari technical SEO-nya gitu. Nah, terus gimana nih cara untuk memaksimalkan SEO? Yang pertama, kalau on page yaitu adalah tampilan websitenya, itu kita harus riset keyword dan maksimalkan konten. Seperti yang aku bilang ya teman-teman, keyword itu harus relevan dengan yang dicari dengan audiens. Contohnya di sini adalah
edukasi. Ini kan relevan ya teman-teman. Yang di sini aku cari edukasi, yang muncul adalah edukasi. Berarti memang riset keyword itu penting. Keyword itu harus relevan dengan yang dicari oleh audiens dan maksimalkan isi dari konten websitenya. Yang kedua itu adalah off page terkait dengan backlink. Nah, gimana kita memaksimalkan backlinknya? Yaitu adalah biasanya melakukan kolaborasi dengan website lain gitu biar mendatangkan traffic ke website kita ataupun kita juga bisa share website kita ke sosial media itu juga bisa. Yang selanjutnya adalah technical SEO yang tadi aku bilang pasti kita akan berkolaborasi dengan web developer untuk memaksimalkan teknisi websitenya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah digital advertising. Oke, dari namanya digital advertising, mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu, yaitu adalah iklan digital alias ads, gitu ya. Nah, jadi apa digital advertising itu? Digital advertising itu adalah strategi digital marketing yang memungkinkan suatu produk atau jasa mendapatkan hasil yang diinginkan secara cepat dengan beriklan di platform digital dengan nominal tertentu. Jadi kalau iklan itu kita memang dapat hasil yang lebih cepat biasanya dibandingkan dengan organik tadi di strategi sosial media. Tapi kalau kita beriklan, walaupun dapat hasil yang kadang cepat, nah itu kita harus mengeluarkan nominal tertentu, gitu ya teman-teman. Jadi biasanya ads ini disebut strategi paid atau strategi berbayar, gitu. Jadi teman-teman ke depannya kalau misalnya menemui istilah kayak paid strategy, nah itu artinya strategi berbayar. Contohnya itu adalah ads ini atau digital advertising gitu. Kalau organik tadi contohnya adalah sosial media tanpa bayar sepeser pun, gitu ya. Nah, beberapa jenis platform yang menyediakan iklan digital itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Ada Facebook dan Instagram advertising atau sekarang jadi satu yaitu adalah Meta Ads. Terus TikTok Ads, Twitter Ads, Google Ads, bahkan e-commerce itu kayak Shopee itu mereka ternyata juga punya ads sendiri gitu. Jadi banyak banget memang platform yang menyediakan iklan digital. Nah, cara mengoptimalkan digital advertising itu gimana? Yaitu yang pertama dan penting banget itu adalah target audiensnya gitu. Jadi harus tahu dulu target audiensnya itu seperti apa. Terus kita set up dan kita jalankan terus selalu evaluasi dari hasil iklannya. Gimana sih hasil iklannya? Apakah sudah bagus atau perlu dioptimalisasi gitu ya. Nah, contoh dari digital advertising itu di sini aku udah kasih contohnya yaitu adalah dari Telkom University Surabaya. Jadi mereka itu membuka seleksi untuk pendaftaran mahasiswa gitu ya. Ini iklannya dari Telkom Surabaya. Nah, ciri khas dari konten iklan itu adalah ada kata-kata bersponsor. Jadi kalau ada konten dengan kata-kata bersponsor ini, itu adalah konten iklan. Jadi itulah yang membedakan antara konten organik tadi yang di sosial media dengan konten iklan. Ini adalah ciri khasnya, ada tulisan bersponsor. Itu ya teman-teman. Oke, nah, next dulu. Oke, selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce mungkin teman-teman juga udah tahu e-commerce itu adalah memang strategi marketing yang fokusnya di e-commerce atau e-commerce online gitu ya. Nah, yang termasuk dari e-commerce marketing itu adalah ads atau iklan di e-commerce, terus kita mengoptimalisasi page atau page optimization dan campaign. Biasanya itu live atau campaign sale kayak tanggal kembar gitu ya, twin date gitu dan lain sebagainya. Nah, cara optimalisasi e-commerce marketing tentu yang pertama kita harus perbaiki visual dulu atau maksimalkan visual biar audiens itu tertarik dengan produk kita. Terus kita juga harus melengkapi deskripsi produk, terus informasi page dan lain-lain sebagainya. Terus yang paling sering dilakukan itu adalah
ikut campaign yang sedang diadakan oleh para e-commerce. Contohnya itu adalah tanggal kembar, tanggal gajian, live shopping, dan lain-lain sebagainya. Flash sale, gitu. Nah, itulah mungkin cara optimalisasi di e-commerce marketing. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah push notification. Nah, push notification itu apa sih? Nah, sebenarnya push notification itu nggak asing ya di kehidupan kita sehari-hari juga sering banget dijumpai, yaitu adalah notifikasi yang muncul dari aplikasi ya, teman-teman. Bisa dalam bentuk, biasanya itu dia dari e-commerce atau ride hailing, kayak ojek online gitu. Jadi, push notification itu isinya adalah notifikasi yang berisi promo atau informasi mengenai fitur atau layanan yang ada dalam aplikasi tersebut. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu menjaga hubungan konsumen agar senantiasa keep update atau cek aplikasi tersebut. Gitu ya, teman-teman. Nah, pasti kalau teman-teman download aplikasi, pasti kan ada notif-notif kayak gini ya, misalnya dari Shopee ini atau dari Tokopedia gitu. Nah, itulah yang namanya push notification. Jadi tujuannya itu memang si aplikasi itu ingin kita itu buka-buka terus si aplikasi ini biar kita tuh nggak lupa kalau kita tuh pernah download aplikasi ini dan akhirnya kan kita buka dan kita tetap update sama aplikasi tersebut dan kita akan menjadi konsumen setia dari aplikasi tersebut gitu. Itu contoh dari push notification. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah email marketing. Sebenarnya email marketing itu hampir sama push notification, cuma beda media aja. Kalau push notification itu kan dia lewat aplikasi ya, teman-teman. Kalau email marketing itu dia lewat email. Jadi sering juga kan teman-teman dapat email dari aplikasi kayak Shopee kayak gini. Itu kan sering banget. Nah, itu namanya adalah email marketing. Tujuannya tetap sama, yaitu adalah biar konsumen itu tetap update dengan fitur-fitur ataupun promo dari aplikasi tersebut. Bedanya cuma media aja, dia di email gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah influencer marketing. Nah, ini pasti teman-teman juga udah banyak yang tahu ya, influencer marketing itu apa. Jadi, influencer marketing itu adalah usaha untuk mempromosikan produk atau jasa melalui rekomendasi influencer, yaitu bisa dalam bentuk endorsement, ataupun collaboration, ataupun brand ambassador. Jadi di influencer marketing pun itu ada tingkatan influencer gitu ya. Di sini ada Pico influencer itu 1.000 sampai 5.000 followers. Nano influencer itu 5.000 sampai 10.000 followers. Mikro itu 10.000 sampai 50.000 followers. Mid-tier itu 50.000 sampai 500.000. Makro itu 500 sampai 1 juta. Mega itu lebih dari 1 juta. Jadi memang kalau influencer marketing kita itu kerjasama dengan influencernya itu dilihat dari tingkatan followersnya gitu. Contohnya ada di sini ya teman-teman, bentuk dari influencer marketing. Oke. Oke, setelah kita tahu nih tadi strategi apa-apa aja sih yang biasanya dilakukan dalam digital marketing, selanjutnya kita akan belajar istilah dalam digital marketing. Gitu ya teman-teman. Sebentar. Oke, kita next. Oke, yang pertama adalah reach. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu reach itu apa. Reach itu adalah berapa sih jumlah orang yang melihat konten kita, itu adalah reach atau jangkauan. Nah, kalau impression itu berapa kali konten kita itu dilihat atau ditampilkan. Jadi,
Biasanya tuh sering banget ketuker antara reach sama impression itu pengertiannya apa. Jadi kalau reach itu berapa jumlah orang yang melihat konten kita. Jadi itu dihitung satu konten satu orang baru gitu. Jadi misalnya ada dua reach. Nah, dua reach itu udah pasti dua orang yang berbeda, dua akun yang berbeda. Kalau reach itu dihitungnya dari akun per akun. Nah, kalau impression itu belum tentu akun yang berbeda. Bisa jadi akun yang sama, tapi konten kita atau iklan kita itu tampil lebih dari satu kali. Nah, itu adalah impression. Jadi kalau impression itu dihitungnya memang per tampilan gitu. Dia bukan per akun. Kalau reach dia tuh per akun. Kalau impression dia tuh per tampilan. Jadi dua impression itu bukan berarti dari dua akun yang berbeda, tapi bisa jadi satu akun melihat dua kali. Nah, itu terhitungnya adalah dua impression gitu. Biasanya sering ketukarnya di situ teman-teman ya, perbedaan antara reach dan impressionnya gitu. Oke, selanjutnya adalah followers. Followers itu adalah jumlah pengikut di sosial media yang kita miliki. Terus selanjutnya adalah engagement. Engagement itu seperti namanya adalah interaksi pengguna di sosial media kayak likes, comment, share itu adalah engagement. Nah, selanjutnya adalah call to action. Call to action itu artinya kata-kata untuk melakukan tindakan tertentu, seperti klik di sini atau beli sekarang. Nah, selanjutnya adalah landing page. Landing page itu adalah halaman website yang dirancang khusus untuk audiens melakukan tindakan tertentu. Jadi ketika teman-teman itu misalnya main ke sosial media brand, terus teman-teman klik link, contohnya adalah Linktree, itu paling simple banget landing page-nya. Itu adalah Linktree. Nah, kalau teman-teman main ke Linktree, nah itulah landing page. Jadi halaman website yang dirancang khusus untuk audiens melakukan tindakan tertentu. Gitu. Selanjutnya adalah organik. Seperti yang aku terus singgung dari tadi ya teman-teman tentang organik. Organik itu adalah strategi digital marketing yang berfokus pada menarik audiens tanpa melakukan pembayaran sepeser pun, alami. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah paid. Kalau paid itu adalah strategi digital marketing yang berbayar atau kita menggunakan iklan. Biasanya teman-teman yang berbayar itu. Gitu. Sebentar ya teman-teman, aku izin sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman, aku share lagi. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah juga bahas paid. Sorry, tadi di kolom komen kayaknya ada yang nanya ya. Viewers berarti Kak. Oh, oke, dari Kak Ade. Viewers berarti Kak. Oh, kalau viewers itu dia sama dengan impression. Karena bisa jadi satu orang itu kan dia ngelihatnya itu nggak cuma satu kali kan, bisa jadi dua kali. Nah, mungkin itu dia kehitung di viewersnya kan juga dua kali kan berarti. Nah, itu adalah masuk ke impression gitu. Iya, berarti sama dengan viewers. Tuh. Nah, selanjutnya adalah conversion. Conversion itu adalah tindakan spesifik yang dilakukan oleh audiens. Contohnya,
pembelian ataupun download. Kalau misalnya memang produknya itu berupa aplikasi, biasanya kan konversinya itu bukan pembelian ya, tapi download gitu. Makanya conversion itu adalah tindakan spesifik yang dilakukan oleh audiens yang bisa menguntungkan suatu brand gitu intinya. Nah, selanjutnya adalah conversion rate, sorry. Conversion rate, kita ini mulai dari conversion rate sampai ROAS itu biasanya kita kerap jumpai ketika kita pasang iklan, gitu teman-teman ya. Jadi memang istilah-istilah ini, conversion rate sampai ROAS itu kita akan gunakan dan akan muncul ketika kita sering beriklan di platform ads gitu biasanya. Conversion rate itu apa? Yaitu adalah persentase konversi dibandingkan dengan jumlah total pengunjung. Jadi maksudnya itu adalah dari orang yang mengunjungi iklan kita, itu berapa sih orang yang melakukan pembelian? Nah, itu bisa dihitung melalui ini conversion rate gitu. Selanjutnya adalah retargeting. Retargeting itu apa? Retargeting itu adalah seperti namanya ya teman-teman. Re itu kan kembali ya, targeting. Targeting itu ya menargetkan. Jadi retargeting itu adalah menargetkan kembali. Menargetkan kembali apa? Audiens yang udah pernah berinteraksi dengan akun kita. Jadi ketika kita beriklan, kita itu juga bisa selain kita mengatur minat audiens, kita juga bisa sebenarnya itu retargeting. Retargeting itu adalah menargetkan kembali audiens yang udah pernah berinteraksi dengan akun kita biar kena iklan kita lagi. Nah, makanya teman-teman yang kadang-kadang follow akun-akun gitu ya, kadang tuh kayak teman-teman dapat iklannya terus kan. Nah, mereka itu memang nge-retargeting teman-teman, berarti artinya yaitu adalah menargetkan kembali audiens yang udah pernah berinteraksi. Contohnya adalah follow, atau audiens yang udah pernah komen, atau audiens yang udah pernah DM. Nah, itu bisa ditargeting gitu, biar dapat iklannya lagi gitu. Nah, selanjutnya adalah leads. Leads itu artinya adalah data audiens biasanya, yaitu adalah audiens yang telah menunjukkan minat pada produk atau jasa, biasanya ditandai dengan mengisi formulir ataupun chat biasanya. Nah, itu adalah lead. Lead itu data audiens yang menunjukkan bahwa audiens itu udah mulai minat sama produk atau jasa kita. Nah, selanjutnya adalah A or B testing. A or B testing sesuai dengan namanya, A atau B, artinya itu adalah melakukan pengujian untuk pengambilan keputusan strategi digital marketing selanjutnya. Kenapa di sini A atau B? Karena biasanya kita itu melakukan pengujiannya itu dua. Makanya di sini A atau B. Jadi gini teman-teman ya, contohnya biar kegambar. A/B testing itu misalnya teman-teman buat konten, yang satu itu adalah soft selling. Anggap aja konten A itu adalah konten soft selling. Nah, konten B itu adalah konten hard selling, gitu ya teman-teman. Nah, terus teman-teman posting nih di sosial media antara konten soft selling dan konten hard selling, A or B. Nah, terus teman-teman lihat nih hasilnya. Oh, ternyata misalnya konten soft selling nih yang lebih bagus, yaitu artinya adalah konten A. Ya udah, berarti strategi digital marketing selanjutnya adalah kita menggunakan konten soft selling. Karena udah terbukti ketika di-upload soft selling bagus daripada hard selling. Makanya kita pakai soft selling. Nah, itu adalah yang namanya A/B testing. Jadi kita adalah mencoba-coba strategi digital marketing, biasanya itu dua hal gitu. Nah, nanti ketika kita udah nyoba dan ketahuan hasilnya, kita akan pakai mana yang bagus gitu. Itu namanya adalah A or B testing. Nah, selanjutnya adalah cost per click, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap klik pada iklan. Rumusnya biaya dibagi total klik. Selanjutnya adalah click-through rate, yaitu adalah rasio orang-orang yang klik dari jumlah orang yang melihat iklan. Jadi, berapa sih orang yang ngeklik dari jumlah orang yang melihat iklan kita tuh berapa sih yang ngeklik gitu. Nah, itu tuh bisa dihitung dari click-through rate. Rumusnya itu adalah klik dibagi tayangan dikali 100%.
Yang selanjutnya adalah ROAS atau Return on Ad Spend. Jadi total omset yang didapatkan dibandingkan dengan biaya iklan. Nah, ini biasanya yang paling sering digunakan ya teman-teman di perusahaan-perusahaan, company, itu adalah ROAS, yaitu berapa sih omset kalau dibandingin biaya marketing itu. Jadi biasanya sering banget ngitung ini ROAS. Biar kita bisa tahu kira-kira marketing kita tuh udah efektif atau belum. Gitu. Oke. Setelah kita belajar istilah-istilah tadi, kita lanjut lagi ke digital marketing journey. Oke. Oke. Nah, digital marketing journey di sini yang paling banyak digunakan itu ada 4 ya teman-teman. Biasanya itu disebutnya funnel marketing. Gitu. Nah, kalau teman-teman search di internet funnel marketing atau digital marketing customer journey itu ada banyak banget format-format yang dipakai. Tapi yang paling umum dipakai tuh biasanya tuh 4 ini. Awareness, interest, consideration, dan conversion. Mungkin teman-teman juga udah sering ya lihat segitiga ke bawah kayak gini kalau marketing. Nah, ini namanya adalah customer journey atau funnel marketing gitu. Jadi, apa sih customer journey itu? Customer journey itu adalah perjalanan audiens dari yang awalnya mereka itu cuma tahu produk kita sampai mereka itu beli produk kita. Nah, itu adalah namanya customer journey, perjalanan audiens dari yang awalnya cuma tahu produk kita sampai beli produk kita. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah awareness. Awareness itu adalah tahapan di mana audiens itu mulai tahu nih sama brand kita. Mungkin tahu dari konten kita, atau tahu dari iklan kita, atau tahu dari website kita. Pokoknya awareness ini adalah di mana audiens itu udah mulai tahu kalau produk kita itu ada gitu. Contohnya adalah ada brand X nih, kayaknya aku butuh dari produk ini. Nah, audiens sudah tahu nih kalau ada brand X. Nah, itu adalah berarti audiens itu udah aware, udah tahu sama produk kita. Gitu ya. Terus lanjut lagi ke interest. Interest itu adalah tahapan di mana audiens mulai tertarik dan kepo dengan produk atau jasa kita. Contohnya, oh oke, aku udah tahu nih brand X dia itu ada gitu ya. Terus aku jadi kepo deh, dia itu produknya apa aja sih si brand X ini, siapa tahu ada yang cocok sama aku. Nah, itu adalah tahapan interest di mana audiens itu udah mulai kepo-kepo sama sebuah produk atau jasa gitu. Terus kita lanjut ke consideration. Setelah audiens kepo, dia lanjut ke consideration. Consideration itu adalah tahapan memutuskan apakah mereka itu akan lanjut beli nih, akan lanjut conversion apa enggak. Biasanya itu mereka akan menghubungi CS, atau mereka komen, atau mereka cari-cari kompetitor lain. Biasanya kayak ini brand X kalau dibandingkan sama brand Y, kira-kira worth it mana ya? Nah, itu tuh masuk tahapan consideration, tahapan memutuskan, membanding-bandingkan kira-kira aku jadi nggak sih beli produk ini. Nah, itu adalah consideration. Yang terakhir, yang paling diharapkan dari proses marketing ya, itu adalah conversion. Tahapan di mana audiens itu melakukan tindakan yang menguntungkan suatu brand. Yaitu adalah download atau mungkin beli produk atau jasa dan lain sebagainya gitu. Contohnya kalau lagi ada promo, terus akhirnya karena harganya murah, si audiens ini memutuskan, oke, aku jadi beli. Akhirnya jadi konversi. Nah, itulah yang paling sering ditunggu-tunggu oleh brand gitu ya. Diharapkan oleh brand terjadinya adalah konversi gitu. Oke. Nah, biar teman-teman lebih kegambar, gimana sih sebenarnya customer journey itu? Jadi di sini aku udah siapin studi kasus tentang funnel marketing atau customer journey, yaitu adalah brand Grab, gitu ya. Brand Grab di sini aku mulai dari awareness-nya dulu. Nah, awareness di sini si audiens ini kena iklannya Grab.
yang itu adalah Grab hemat gitu ya teman-teman. Terus mereka tertarik nih sama iklan ini. Oh, masa sih Grab ini hemat? Akhirnya si audiens ini ke Instagramnya Grab. Mulai kepo-kepo lah sama Grab ini. Nah, itu adalah masuk ke interest. Terus ketika si audiens kepo, ternyata audiens ini menemukan websitenya Grab dan akhirnya tahu nih harga dari Grab ini berapa. Nah, itu adalah masuk ke consideration. Mereka udah mulai membanding-bandingkan mungkin dengan kompetitor karena udah lihat harganya gitu kan, udah masuk websitenya. Oke, ternyata si audiens ini setelah melihat harga dari Grab, oh ternyata Grab itu murah ya misalnya gitu. Akhirnya audiens memutuskan untuk download Grab ini gitu. Itulah yang namanya sus eh, digital marketing funnel gitu. Oke. Nah, untuk dasar dari digital marketing, kita udah selesai ya, teman-teman. Kita udah bahas tadi mulai dari pengertian digital marketing sampai digital marketing funnel. Nah, sebelum aku lanjut ke Meta Ads, ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh lewat chat atau raise hand juga boleh. Bentar aku stop share. Oke. Gimana teman-teman? Masih amankah atau mau ada yang ditanyain? Kalau memang masih aman, nggak apa-apa aku lanjut. Boleh ketik di kolom komentar. Nanti aku bakalan lanjut kalau aman. Oke, dari Kak Zahra aman. Oke, sip. Oke, dari Kak Anton Verbi aman. Oke, kayaknya teman-teman lagi pada aman ya. Oke, lagi pada aman. Oke, kalau gitu selanjutnya aku langsung aja kita lanjut ke Meta Ads-nya gitu. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, oke. Kita masuk ke fundamental dari Meta Ads. Eh, sorry kok. Ini bentar ya teman-teman. Hmm, oke. Nah, sebenarnya apa itu Meta Ads? Nah, kita kenalan dulu nih sama Meta Ads. Mungkin teman-teman juga udah tahu sih sebenarnya dari namanya ya, Meta dan Ads gitu. Yaitu adalah platform periklanan milik Meta. Dulunya itu adalah Facebook, tapi sekarang udah berkembang ya jadi Meta karena semakin banyak platform-platform yang diakuisisi kayak WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Makanya dia berkembang jadi Meta sekarang nggak cuma Facebook aja. Itu jadi Meta Ads itu adalah platform periklanan digital milik Meta yang memungkinkan bisnis atau individu untuk membuat atau menayangkan iklan di platformnya Meta seperti Facebook, Instagram, Messenger, dan Audience Network. Bedanya dengan Buspos apa sih? Mungkin teman-teman ada yang tahu atau mungkin belum tahu, sebenarnya di Instagram khususnya itu tuh ada fitur juga namanya itu adalah Buspos gitu. Nah, bedanya Meta Ads sama Buspos ini apa gitu ya. Nah, perbedaan paling menonjolnya itu adalah Meta Ads, dia tuh bisa retargeting, bisa menargetkan kembali orang-orang yang udah berinteraksi dengan platform kita. Seperti yang aku bahas di awal tadi ya tentang pengertian retargeting. Jadi, bedanya Meta Ads sama Buspos sebenarnya yang paling mencolok itu adalah ini retargeting ini teman-teman ya. Perbedaannya adalah bisa
menargetkan kembali orang-orang yang udah berinteraksi dengan platform kita. Gitu. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku izin sebentar. Oke, mungkin aku sekalian baca kolom komen ya, teman-teman. Kak izin bertanya, apakah efektif iklan Meta Ads dalam bentuk video? Gini teman-teman. Sebenarnya di Meta Ads sendiri, kalau teman-teman buka dashboardnya itu kan sering ada saran yang muncul ya dari Meta. Nah, biasanya si Meta itu memang menyarankan kita itu beriklan itu dalam bentuk tiga kreatif gitu, teman-teman. Tiga kreatif itu maksudnya kita tuh beriklan tuh nggak cuma satu doang kreatifnya, misalnya video doang gitu, atau enggak poster doang. Itu enggak. Nah, kita tuh minimal harus tiga. Nah, biasanya yang paling optimal itu adalah yang satu itu poster dan yang satu itu adalah video. Nah, yang satunya bebas gitu. Biasanya tuh memang yang paling bagus itu adalah kombinasi antara poster dan video gitu. Itu sih Kak Akbar biasanya. Nah, tapi balik lagi nih. Setelah kita mengiklankan video itu kita harus juga evaluasi baru kita tahu apakah si video itu tuh efektif apa enggak gitu. Kita bisa lihat kira-kira banyak nggak sih yang ngeklik dari video itu. Kalau dibandingkan sama poster, kira-kira banyak mana. Kalau misalnya memang banyak poster, ya kita selanjutnya nggak usah lanjutin yang video, kita iklan aja yang poster gitu. Walaupun mungkin si metanya nyaranin dalam bentuk video, tapi ternyata hasil kita kurang, ya kita tetap aja lanjut yang nggak video gitu misalnya. Itu tetap kita harus tetap coba dan tetap harus lihat hasilnya dulu buat nyimpulin kalau dia tuh efektif apa enggak gitu. Tapi setahu aku emang di Meta itu selalu nyaranin ada yang dalam bentuk video, nggak cuma poster doang gitu. Nah, untuk Kak Iraina, Kak, kalau video Reels atau Meta sudah naik secara organik, lalu sudah mulai turun viewers, apakah efektif untuk diiklankan? Oh, oke, berarti tujuannya itu adalah awareness ya. Oke, kalau di Meta itu memang ada Kak objektifnya, yaitu adalah objektif awareness. Nah, kalau objektif awareness itu memang biasanya itu adalah lebih ke viewers. Jadi memang menurutku efektif aja karena memang ada objektifnya di Meta yaitu adalah awareness gitu. Jadi memang khusus untuk meningkatkan viewers biasanya kalau yang objektif awareness itu gitu. Oke ya teman-teman, kita lanjut. By the way teman-teman, ada yang udah pernah ini belum Buspos. Buspos itu dia di Instagram menurut aku simple banget tapi memang agak beda dari Meta gitu. Kak, Buspos memang mahal, teman saya charge IGS 300 ribuan per satu hari. Kak, Buspos memang mahal, teman saya charge IGS 300 ribuan per satu hari. Oh, kalau budget sebenarnya itu tergantung dari si budget kita sendiri si Kak Anton, dan ya memang kalau iklan itu kan memang sifatnya lelang ya, sebenarnya itu kayak semakin banyak budget itu biasanya memang peluang untuk ditayangkan itu memang semakin besar. Tapi balik lagi, budgetnya tuh bukan mesti 300 ribuan per satu hari. Itu enggak, kita pun bisa mulai beriklan itu biasanya tuh mulai dari 20 ribuan tuh udah bisa sih setahu aku beriklan. Nah, cuma
Memang kan iklan tuh kadang tuh sistemnya kayak lelang gitu ya. Jadi semakin besar budget tuh kemungkinan semakin besar untuk ditayangkan. Tapi kalau budget tuh kita bisa mulai dari iklan yang kecil-kecil dulu tuh juga bisa gitu. Oke, kita next ya teman-teman. Nah, untuk format iklan di Meta Ads itu adalah ada 4 ini ya biasanya teman-teman. Ada image, ada video, ada carousel, dan ada collection. Oke. Nah, ini teman-teman yang tadi aku sempat bilang juga, di Meta itu ada beberapa tujuan beriklan. Dan aku tadi juga udah sempat singgung di awal ya teman-teman. Ketika kita ingin beriklan, kita itu harus tahu dulu tujuan kita beriklan itu sebenarnya apa. Apakah kita untuk meningkatkan viewers, atau kita untuk meningkatkan interaksi, atau kita untuk meningkatkan pembelian. Nah itu tuh kita harus tahu dulu. Kita nggak boleh kayak asal pasang iklan gitu, tanpa tahu kita itu mau ngapain itu nggak boleh. Karena eh, memang di Meta itu udah ada objektifnya sendiri. Jadi kita harus pilih objektifnya itu apa yang sesuai sama kita gitu. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, aku lanjut ini dulu. Yang pertama adalah awareness. Awareness itu adalah untuk brand baru biasanya yang fokusnya itu ingin produknya lebih dikenal oleh audiens. Outputnya apa? Outputnya itu adalah reach serta viewers postingan yang tinggi. Karena di sini pun, by the way, gambar ini tuh aku langsung screenshot dari si metanya. Jadi si meta itu memang udah ngasih keterangan ke kita nih, awareness itu apa. Terus awareness ini biasanya itu bagus untuk apa? Biasanya itu awareness itu bagus untuk reach, untuk brand awareness, untuk video views, ataupun buat store location gitu. Nah, itu ya teman-teman, kita next. Nah, yang selanjutnya itu adalah traffic. Nah, kalau traffic itu adalah untuk brand yang ingin produknya dilihat oleh audiens di platform tertentu, misalnya landing page, website, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh beriklannya itu berarti di traffic. Misalnya, teman-teman punya website nih, teman-teman mau ngiklanin, ya berarti pakai traffic untuk mendatangkan orang ke website tersebut kan. Nah, itu tuh berarti audiensnya, objektifnya itu adalah traffic gitu. Outputnya apa? Outputnya itu adalah kunjungan yang tinggi terhadap suatu platform, misalnya website tadi, gitu ya teman-teman. Nah, di sini Meta pun juga udah ngasih keterangan bahwa traffic itu adalah memang dia mengirim orang, send people to a destination, kepada platform tertentu seperti website, Instagram profile. Nah, itu biasanya pakai traffic. Memang dia bagusnya buat link klik, landing page views, Instagram profile visit, dan lain sebagainya. Itu pakai traffic. Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah engagement. Seperti namanya teman-teman, engagement yaitu adalah interaksi. Jadi memang fokus dari iklan ini itu adalah meningkatkan interaksi gitu. Nah, jadi output dari iklan ini tuh apa? Yaitu adalah like, comment, share, atau message ke WA, Messenger, atau Instagram. Biasanya aku pun kalau beriklan, kalau memang produknya itu dia tujuannya itu adalah chat to WA atau CTWA. Nah, itu tuh aku kebanyakan pakai ini engagement karena memang untuk meningkatkan interaksi, untuk meningkatkan orang yang langsung ngechat ke WA gitu. Dan si Meta pun memang juga merekomendasikan itu di sini. Nah, gitu. Dapatkan banyak pesan, terus pembelian di pesan gitu ya, di sini video views, engagement, dan lain sebagainya gitu. Pakai uh, objektif dari engagement ini gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah leads. Leads itu adalah untuk brand yang ingin berfokus pada data customer. Jadi kalau brand yang memang ingin mengumpulkan data customer, terus dia nanti
biar bisa dia follow up di kemudian hari itu biasanya pakai leads gitu. Jadi nanti di Meta itu dia ngasih kayak formulir gitu. Nah, nanti formulirnya itu bisa diisi oleh orang gitu. Nah, itu tuh biasanya dalam bentuk leads gitu. Jadi mungkin apa ya kayak bisnis-bisnis dalam properti biasanya tuh kan banyak yang butuh leads ya. Nah, itu tuh mungkin cocok kalau beriklan itu pakai leads biar ngumpulin data customer dulu nanti biar di follow up lebih lanjut gitu. Nah, selanjutnya adalah app install. App install itu adalah untuk brand yang ingin fokus pada pemasaran produk aplikasi. Jadi kalau memang produknya itu adalah aplikasi, ya tujuan beriklannya itu pastikan app install gitu, install aplikasi. Makanya di sini Meta menyediakan app install gitu. Nah, yang terakhir itu adalah sales. Sales itu seperti namanya yaitu adalah untuk brand yang ingin fokus pada peningkatan penjualan. Mungkin untuk brand-brand yang udah besar, yang followersnya udah gede dan memang mau lagi ngejar omset gitu ya. Nah, itu tuh cocok beriklannya itu adalah sales. Jadi memang outputnya itu adalah penjualan gitu. Oke, mungkin aku tadi jawab pertanyaan satu ya teman-teman. Kak, kira-kira waktu yang efektif untuk melakukan iklan digital. Waktu yang efektif menurut aku untuk melakukan iklan digital itu, gini, kan iklan digital itu ada fase learning ya teman-teman. Fase learning, ketika kita pasang iklan itu kan si Meta itu masih kayak mengumpulkan audiens dulu ya, gitu. Nah, berarti usahakan ketika eh, jam-jam prime time gitu ya teman-teman, jam-jam di mana orang-orang itu lagi scroll-scroll sosmed, kayak jam istirahat makan siang atau nggak jam pulang kantor gitu. Pokoknya jam-jam yang orang-orang itu sekiranya longgar, usahakan iklan kita itu udah tayang gitu. Jadi sebelum jam-jam itu kita tuh pasang iklan dulu. Jadi biar iklannya itu udah fase learning atau mencari audiensnya. Nah, nanti ketika jam-jam segitu dia udah tayang di audiens gitu. Nah, di Meta sendiri biasanya buat kita ambil keputusan itu kalau aku tuh nunggu 3 hari dulu kayak ambil keputusan tuh maksudnya kayak iklan ini tuh bagus atau enggak itu tuh biasanya aku nunggu 3 hari dulu karena emang uh, kita baru bisa lihat kira-kira iklan ini optimal atau enggak itu dalam 3 hari karena emang Meta itu kayak ada itu tadi fase learning kayak dia tuh mengumpulkan audiens yang memang cocok untuk kita gitu. Jadi menurut aku nih kalau teman-teman misalnya beriklan nih sehari sehari aja gitu terus kayak kok dalam sehari ini kayak kayak kurang gitu ya. Nah, itu tuh jangan keburu-buru dimatiin iklannya dulu. Kita coba tunggu hari berikutnya sampai 3 hari. Kalau dalam 3 hari tersebut memang benar-benar hasilnya itu kurang bagus, baru kita matikan. Gitu. Oke, kita next. Oke, nah untuk yang selanjutnya itu adalah struktur campaign Meta Ads. Nah, sebenarnya kalau bahas struktur campaign itu kita enak praktek di dashboard Metanya gitu. Buat Meta Ads sendiri, teman-teman tuh harus punya akun Facebook ya, teman-teman, biar teman-teman bisa akses Meta Ads-nya. Oke, sebentar. Aku stop share dulu ya, teman-teman. Aku buka dulu akun Facebookku biar kita langsung praktek di Meta Ads-nya. Itu ya. Oke, bentar. Oke, bentar aku share dulu akun Facebookku. Teman-teman juga boleh kalau misalnya sambil dengerin, sambil buka akun Facebooknya, boleh banget biar kita langsung praktek. Iya, bentar.
Oke, ini adalah akun Facebook pribadiku, teman-teman ya. Teman-teman boleh coba ini ya, buka akun Facebooknya juga kalau mau praktek bareng-bareng. Sebenarnya akun Facebook lama pun nggak masalah. Ini pun juga akun Facebook lama. Malah bagus teman-teman kalau akun Facebook lama tuh dia tuh berarti nggak kedeteksi sama Meta sebagai bot. Kadang tuh kalau misalnya kita buat akun Facebook baru, terus kita langsung beriklan, Meta tuh kayak ngedeteksi akun akun ini tuh bot gitu. Karena kayak baru buat dia tuh langsung iklan gitu. Jadi kayak dipikir Meta tuh kayak robot gitu. Padahal kan enggak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akun Facebook lama itu malah bagus gitu sebenarnya. Oke, setelah teman-teman login ke Facebooknya, teman-teman perhatikan di menu ini ya, menu di samping ini. Ketika kita mau beriklan, kita itu harus membuat page atau Facebook page. Jadi istilahnya itu kayak membuat toko kita gitu ya, Facebook page. Jadi di mana kita buat Facebook page-nya? Di fitur yang namanya halaman ini atau kalau bahasa Inggris tuh page gitu ya, halaman. Oke, kita klik si halaman ini gitu. Nah, ini ada beberapa halaman yang ada di aku gitu ya, akun-akun. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada nih halaman-halaman, teman-teman bisa klik yang ini, buat profil atau halaman baru. Gitu. Kita klik buat profil atau halaman baru. Nah, untuk halaman publik ya, karena kita kan mau beriklan gitu, bukan profil pribadi. Berikutnya, oke kita kalau ini langsung klik mulai aja. Nah, oke ini. Jadi seperti yang aku bilang, kita tuh harus buat page. Nah, di sini nama halaman ini kita isi apa? Kita isi nama bisnis kita gitu ya. Misalnya apa ya nama bisnisnya? Eh, kostum ABC. Misalnya bisnis kostum nih, kostum ABC. Terus setelah kita isi nama ininya, nama halamannya, kita isi kategorinya. Kategorinya di sini ada nggak ya? Baju. Nggak ada ya? Busana. Oh, ini model busana. Jadi teman-teman bisa pilih kategori-kategori yang sebenarnya itu relevan sama bisnis teman-teman. Terus kita isi juga bio, yaitu kayak bio Instagramnya bisnisnya teman-teman lah, gitu. Sama aja sama di page ini. Misalnya baju dengan harga murah, gitu misalnya. Nah, udah kayak gini aja teman-teman. Nah, terus teman-teman klik buat halaman gitu. Gitu ya teman-teman. Caranya buat page. Nanti dia pasti akan kebuat nih halamannya gitu. Karena aku udah ada page-nya, jadi aku exit. Oke, misalnya page ini aja deh. Ini page aku dulu. Ketika nyoba-nyoba juga buat beriklan. Ini kenapa dashboardnya nggak bisa ya? Bentar. Oke. Nah, teman-teman, di sini biar bisa kita lihat secara keseluruhan, kita tuh harus beralih dulu ke page. Ini kan akun pribadiku ya, teman-teman Masian. Pantas aja tadi aku tuh nggak bisa lihat yang ini. Ternyata kita tuh harus beralih dulu ke page kita. Gitu. Kita beralih. Bentar. Nah, oke.
Ketika kita beralih, kita udah bisa lihat semuanya ya teman-teman. Nah, jangan lupa yang paling penting juga di page ini itu adalah kita harus connect ke WA ataupun Instagram yang kita miliki teman-teman. Biar nanti iklan kita itu tayang di Instagram itu gitu. Caranya gimana buat connect? Caranya adalah di dashboard profesional ini, dashboard profesional, terus akun tertaut. Di sini ya teman-teman ya, di sini ada fitur akun tertaut atau link account biasanya kalau bahasa Inggris ya. Link account, akun tertaut. Nah, di sini bentar. Nah, teman-teman tinggal isi Instagramnya di sini sama WhatsApp-nya tadi di situ gitu. Jadi nanti ketika teman-teman beriklan itu dia udah ada nih Instagram sama WhatsApp-nya kayak gitu. Itu sebenarnya yang paling penting juga di page ya teman-teman gitu. Oke. Ntar. Nah, kalau kita udah melengkapi eh, page ini ya teman-teman, ntar aku ke halaman-halaman. Nih, kayak ini deh. Nah, ini salah satu halaman juga yang dia tuh udah dilengkapi ya teman-teman. Nanti itu dia bentuknya kayak gini. Gitu ya teman-teman. Ntar. Ini jangan di ini. Hmm, Oke. Bentar ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman melengkapi halaman dan link account tadi ya teman-teman, teman-teman klik Meta Business Suite. Tadi kan ini kan masuk ke halaman tampilannya kayak gini ya teman-teman. Tadi udah dilengkapi juga link account-nya. Nah, teman-teman klik di bawah ini Meta Business Suite, kita klik. Oke, kita klik Meta Business Suite. Bentar. Nah, ini. Jadi ini adalah Meta Business Suite ya teman-teman. Meta Business Suite itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah dia itu lebih ke ini melihat komen-komen yang ada di Instagram kita ataupun inbox kotak masuk yang ada di Instagram kita. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih komen-komennya di sini gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat DM itu di kotak masuk sini. Itu kita juga bisa lihat juga di situ gitu. Nah, ini contohnya. Kita bisa lihat dari Instagram, dari WhatsApp, dari Facebook tanpa harus membuka satu-satu gitu. Itulah fungsi dari Meta Business Suite sendiri. Nah, selain itu, Meta Business Suite itu adalah jembatan kita untuk menuju si Meta Ads-nya, Meta Ads Manager-nya, yaitu adalah di ini teman-teman, di titik 3, semua fitur. Nah, di sini tuh ada yang namanya pengelola iklan. Nah, kita klik. Nah, inilah yang namanya Ads Manager, yang biasanya tempat untuk kita beriklan, gitu ya teman-teman. Oke, di sini juga udah ada iklannya.
Nah, seperti ini teman-teman ya tampilan dari Ads Manager. Kalau misalnya teman-teman udah buat page, udah ke Meta Business Suite, nanti akan seperti ini tampilannya gitu. Ntar ya teman-teman kita tunggu loadingnya. Jadi di Meta Ads Manager inilah kita beriklannya tuh di sini gitu teman-teman. Gitu. Oke. Nah, cara pertama kali kita beriklan itu adalah di tanda buat ini teman-teman ya. Buat. Oke. Hmm, Sebentar ya teman-teman. Ini agak lama. Bentar aku stop share dulu deh. Sorry ya teman-teman, kok lag gini ya, lag banget. Sorry ya teman-teman tadi keluar dari Zoom. Tadi aku jelasinnya sampai mana ya teman-teman? Sampai Meta Ads ya? Ntar aku request hostnya dulu ya. Mungkin untuk Kak Zafif, karena tadi aku keluar dari Zoom, boleh alihin hostnya ke aku, Kak. Tadi aku sampai Meta Ads ya, teman-teman. Sorry banget, tadi tuh tiba-tiba keluar dari Zoom.
Oke, sebentar. Kita buka lagi dari ini. Ya, tadi di sini ya teman-teman ya, kalau nggak salah. Ntar, aku baca dulu buat iklan Kak. Oke, sorry banget. Semua fitur kita masuk ke Ads Manager. Semoga kali ini nggak lemot ya. Aku izin off cam ya teman-teman biar agak lancar ya. Oke. Kita coba klik buat iklan. Ntar ya teman-teman. Aduh, lemot. Is. Is.
Oke, halo teman-teman. Maaf banget karena eh, ada kendala di device aku. Waktu buka Ads Manager tuh loadingnya lama. Dari teman-teman sendiri tadi udah coba buat Ads Manager-nya belum? Ada yang udah coba buat? Tapi teman-teman di sini eh, udah tahu lah ya tadi proses untuk kita bikin si akun Ads Manager-nya itu pertama kita tuh tadi harus buat page Facebook dulu. Habis buat page Facebook, kita konekin ke akun Instagram yang memang di akun tersebut tuh kontennya mau kita iklanin. Atau kita juga bisa konekin ke WA kita gitu. Terus setelah kita buat connect akun, kita ke Meta Business Suite, lalu kita ke Ads Manager-nya. Gitu. Jadi memang untuk kita iklan di Meta tuh sebenarnya ada beberapa eh, step gitu untuk menuju ke akun Ads Manager-nya. Itu ya teman-teman. Oke, oke, aku coba share screen pelan-pelan ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman yang udah terlihat. Semoga bisa terlihat dan lancar. Ini itu tuh merupakan tujuan iklan yang tadi yang aku udah sempat sampai di PPT. Itu ada berbagai macam tujuan iklan gitu. Nah, di sini kita bebas pilih tujuannya sesuai dengan produk kita. Karena kita belajar, jadi anggap aja bebas pilih yang mana. Misalnya kita pilih eh, interaksi. Pilih interaksi, lanjutkan. Oke. Nah, di sini ada pilihan kampanye ya teman-teman, ada kampanye yang disesuaikan, ada yang interaksi manual. Nah, biasanya tuh aku pilih yang manual. Tapi kalau namanya pesan yang disesuaikan ini tuh dia lebih ke kampanye pakai AI-nya Meta. Jadi Meta tuh Meta Ads itu tuh sekarang udah ada AI.
Jadi mereka itu bisa membantu mengoptimalkan iklan kita lah gitu. Nah, tapi biasanya tuh aku pakai manual. Karena apa? Karena tuh kalau manual tuh kita lebih bisa bebas, lebih bisa custom gitu. Jadi biasanya tuh aku pilih yang manual gitu. Kita lanjut. Semoga aman. Oke. Nah, kita masuk ke dalam meta ads-nya. Setelah kita membuat kampanye, nah ini adalah daleman dari meta ads-nya itu seperti ini ya, teman-teman, bentuk tampilannya gitu. Nah, struktur kampanye yang tadi aku bilang di PowerPoint itu adalah tiga ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah kampanye ini. Kampanye ini itu adalah struktur yang pertama. Di sini itu di struktur kampanye kita tuh biasanya itu mengatur anggaran. Kalau misalnya kita memang menetapkan anggaran kampanye, berarti kita tuh aturnya di kampanye sama nama kampanyenya gitu. Nah, struktur yang kedua itu adalah struktur set iklan. Nah, di sini yang kita tuh paling banyak mengaturnya ya. Kalau misalnya kita pilih anggarannya itu set iklan, ya berarti kita atur anggarannya di set iklan. By the way, bedanya anggaran kampanye sama anggaran set iklan itu adalah ketika kita beriklan di Meta, teman-teman, kita itu bisa membuat dua set iklan gitu. Jadi, kalau misalnya kita pakai anggaran kampanye, misalnya kita menetapkan anggaran kampanyenya misalnya 50.000 gitu ya. Nah, 50.000 itu tuh akan terbagi ke dua set iklan. Tapi kalau kita pakai anggaran set iklan, itu tuh 50.000 itu cuma buat satu set iklan. Berarti kalau dua set iklan itu 100.000 gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tergantung lagi ke budget yang dimiliki dan strategi beriklannya gitu. Nah, di set iklan ini kita tuh paling banyak mengatur iklannya tuh di sini, teman-teman, di set iklan. Kita mengatur lokasi konversinya apa, apakah dipesan. Karena tadi kan aku tujuannya tuh interaksi ya. Apakah kita tuh mau interaksinya tuh dipesan atau di web atau di aplikasi. Nah, itu tuh kita bisa atur. Nah, terus kita, nah ini teman-teman yang aku bilang di awal. Nah, ini salah satu akun yang pernah aku iklanin. Nah, ini tuh uh, pentingnya membuat halaman Facebook dan mengkonekkan Instagram itu adalah di sini, teman-teman ya. Sebentar. Ini sampai jam berapa, Kak? Kita insya Allah jam 9 udah selesai sih gitu ya. Tadi aku lama gara-gara device aku yang trouble, teman-teman. Tapi harusnya jam 9 udah selesai. Oke, jadi ini adalah halaman Facebooknya. Ini adalah pentingnya ketika kita setting halaman Facebook sama sosial media kita. Itu tuh di sini ya, teman-teman, gitu. Oke, karena waktunya juga mepet, jadi kita langsung aja kita simulasi setting iklan ya. Jadi, misalnya kita mau iklan produk A gitu ya, kita tulis di sini. Nama kampanyenya adalah produk A engagement gitu. Produk A engagement. Terus kita tetapi nih, oh aku mau pakai anggaran dari kampanye aja deh. Karena nanti aku mau buat dua set iklan misalnya. Misalnya di sini aku tetapin 50.000. By the way, ini bisa lebih kecil daripada 50.000 juga bisa ya, teman-teman. Biasanya tuh 20.000 juga udah udah bisa. Kalau ada link obsesinya enggak ya? Ada, nanti akan di-share di akhir ya, Kak, setelah aku menjelaskan ini. Oke, kita next. Kita udah atur nama, udah atur anggarannya, kita next. Oke. Nah, selanjutnya adalah
kita namakan set iklan kita. Misalnya kita mau target orang. Biasanya tuh kalau mau target, aku tuh namanya adalah targeting. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, nah aku tuh pengennya iklan ini tuh ketika iklan tayang orang tuh chat ke WA. Oke, berarti kita pilihnya adalah yang destinasi pesan. Tadi kan kita pilih interaksi ya, interaksi, destinasi pesan, terus kita centang yang WA aja, jangan centang tiga-tiganya ya. Karena kita mau ketika orang yang melihat iklan kita itu tuh di WA gitu chatnya, bukan di Messenger ataupun di Instagram gitu. Jadi kita pilih salah satu aja. Dan yang kita inginkan itu apa? Target kinerja dari iklan ini apa? Yaitu adalah maksimalkan jumlah percakapan. Karena kan kita ingin percakapan sebanyak-banyaknya di WA ya teman-teman. Nah, jadi kita maksimalkan jumlah percakapan, terus kita menetapkan anggaran. Anggarannya tadi udah ditetapin di awal, terus kita menetapkan jadwal. Misalnya iklan akan tayang jam ini, terus nanti akan berakhir kapan ya? Misalnya tanggal 25 deh, jam jam ini juga misalnya. Oke, misalnya jam 8. Nah, gitu. Oke, setelah kita mengatur jadwalnya, kita mengatur pemirsa, teman-teman. Nah, inilah yang aku tadi bilang juga. Kita tuh bisa menargetkan audiens kita kalau kita tuh dalam digital marketing ya, teman-teman. Jadi, kita udah tahu nih iklan kita tuh akan menyasar kepada orang yang tepat. Gitu. Kita bisa pilih lokasinya. Misalnya di sini aku Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu dia minimal orang yang bisa melihat iklan itu adalah 21 tahun. Jadi di bawah 21 tahun dia nggak bisa lihat iklan di Instagram, di Facebook, dan di lain-lainnya. Pokoknya dia nggak bisa lihat iklan Meta gitu. Jadi itu udah kebijakan dari Metanya ya teman-teman. Memang kalau iklan di sini tuh usianya mau nggak mau minimal harus 21 tahun gitu. Nah, setelah kita mengatur lokasi, kita mengatur usia, terus kita mengatur pemirsa, saran pemirsa. Nah, di saran pemirsa ini kita mengatur umur. Kita mau umur berapa nih? Kita bisa atur di sini. Batasnya adalah 65 tahun ya, teman-teman. Oke, misalnya sampai berapa ya? Sampai 40. Oke. Sampai 40 kita atur. Nah, untuk jenis kelamin tuh juga bisa kita atur ya teman-teman, mau laki-laki, mau perempuan, mau semua, itu bisa kita atur. Nah, oke. Nah, kita teman-teman bisa menargetkan orang-orang yang relevan dengan produk kita itu adalah di sini penargetan terperinci gitu ya. Jadi misalnya aku mau iklan tentang produk accounting misalnya. Nah, di sini kebetulan ada accounting spesialis. Itu kan relevan ya sama produk aku, produk accounting. Jadi langsung aku pilih accounting spesialis. Terus accounting officer. Itu relevan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman bisa klik jelajahi. Nah, di sini tuh udah dipisah-pisah ya teman-teman. Di demografi misalnya. Mulai dari tingkat pendidikan pun, di sini tuh bisa teman-teman diatur ya di Meta Ads, tingkat pendidikan. Nah, di sini teman-teman juga bisa menargetkan, oh misalnya produk aku tuh cocok untuk lulusan perguruan tinggi. Nah, teman-teman tuh bisa atur. Jadi memang Meta Ads ini tuh benar-benar detail gitu. Jadi semua bisa diatur di sini. Gitu ya teman-teman untuk audiensnya. Oke. Nah, yang terakhir
di dalam set iklan kita itu adalah menargetkan penempatan atau di mana sih iklan kita mau tayang. Nah, biasanya itu aku pakai penempatan advantage atau ini kita menyerahkan ke Meta untuk biar Meta yang mengatur penempatan iklan kita gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau, teman-teman mau atur sendiri, itu bisa banget pakai yang namanya penempatan manual. Penempatan manual di sini, nah ini tuh kita bisa pilih ada Facebook, ada Instagram, ada Audience Network, dan ada Messenger. Mungkin kedepannya bakalan ada WhatsApp dan Threads ya, tapi di sini belum bisa. Jadi yang bisa tuh platform Meta tuh Facebook, Instagram, Audience Network, dan Messenger. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau atur uh, tempatnya, misalnya, oh aku nggak mau di Messenger, ya udah tinggal dihilangin aja Messengernya. Di contrengannya ini dipencet nanti dia hilang gitu. Nah, ini hilang. Gitu ya, teman-teman. Jadi kayak gitu. Biasanya tuh aku tapi pakai yang advantage gitu. Oke, next. Dan yang terakhir banget itu adalah struktur iklan. Nah, di sini kita itu uh, buat atur kreatif iklannya, teman-teman, di struktur iklan ini. Jadi misalnya kita namain apa ya, ads 1 gitu. Ads 1, oke, pastikan halaman Facebook dan akun Instagramnya udah benar. Nah, di sini kita penyiapan iklan. Di sini bisa buat iklan baru atau kita bisa gunakan postingan Instagram yang ada. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, misalnya kita buat iklan. Oke, misalnya iklan gambar. Oke, ini contoh aja ya, teman-teman. Sebenarnya ini ada gambar-gambar yang udah pernah aku iklanin, tapi ini contoh aja. Ya, misalnya aku ambil gambar ini ya, teman-teman. Gambar ini. Oke, terus berikutnya. Nah, ini teman-teman yang di teks utama, teman-teman tuh bisa isi caption. Captionnya teman-teman itu apa, itu bisa diisi di sini. Misalnya A. Terus untuk judul ini tuh kayak headline ya, teman-teman. Jadi misalnya diskon 60%. Oke, terus kita tombol ajakan atau call to action itu adalah kirim pesan. Nah, berikutnya, oke, berikutnya, nah ini tuh sebenarnya pembuatan gambar nih AI-nya Meta, teman-teman. Salah satu bentuk AI-nya Meta, tapi biasanya tuh aku nggak pakai, jadi aku langsung lewatin dan lanjutkan. Di sini tuh lebih ke AI-nya Meta tuh kayak membuat beberapa gambar dari yang kita pilih gitu loh. Tapi aku biasanya nggak pakai, aku lewati dan lanjutkan. Oke, terus, nah di sini tuh juga merupakan AI-nya Meta. Tapi kalau di sini tuh biasanya aku pakai buat menyempurnakan tampilannya ya, teman-teman, gitu. Jadi di sini selesai. Oke. Nah, kalau kita udah selesai, kita tuh bisa melihat iklan kita kira-kira tayangannya gimana sih. Nah, itu tuh di sini, teman-teman, di samping ini ya. Kayak gitu. Nah, oke, oke. Nah, di sini eh, untuk percakapannya pun kita juga bisa atur seperti apa. Kita tuh juga bisa edit di sini nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau diubah. Jadi ketika orang audiens kita ngechat itu tuh dia nggak usah repot-repot ngetik. Jadi udah pasti ada kata-kata ini.
gitu. Jadi kita nanti bisa ubah sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Nah, udah nih, udah selesai, kita langsung terbitkan gitu. Gitu ya teman-teman, kurang lebihnya cara pertama kali beriklan di Meta Ads. Oke. Oke, bentar aku stop share. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain, dan aku sambil mau kasih link absensi ya teman-teman, karena udah jam 9 juga. Oke, aku kasih link absensi ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh sambil nunggu aku kasih link, karena udah jam 9 juga. Oke, bentar. Nah, itu ya teman-teman untuk link absensi di bawah. Nanti kalau teman-teman udah isi absen, nanti akan dikirimkan sertifikatnya oleh admin. Gitu ya teman-teman. Oke. Boleh diisi ya teman-teman absensinya. Oke, sambil menunggu teman-teman isi absensi, mungkin kita sedikit dokumentasi ya teman-teman di malam hari ini. Mungkin teman-teman yang bisa on kamera, boleh on kamera, kita foto-foto sebentar, terus kita isi absen, dan kita udah bisa cukupkan Zoom pada malam hari ini. Jadi teman-teman boleh yang bisa on kamera, kita dokumentasi dulu. Sebentar aja sama sambil ini ya teman-teman isi link absensi. Oke. Oke, kita langsung dokumentasi aja. Ini teman-teman ada yang mau on cam lagi nggak nih sebelum aku foto nih buat sesi dokumentasi? Wait, bentar. Oke. Oke, aku dokumentasi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah dokumentasinya udah selesai. Karena dokumentasi udah selesai dan link absen juga udah aku bagikan, jangan lupa teman-teman untuk isi absensi. Dan Zoom untuk malam hari ini udah bisa aku cukupkan. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Semoga ilmu yang aku sedikit bagikan tadi bisa bermanfaat buat bekal teman-teman yang mau memperdalam tentang digital marketing ya, khususnya tadi di ads gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf kalau aku banyak salah. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Happy weekend. Ya, Kak Anton, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman. Thank you, Kak.